Halo Scorpio, ketemu lagi. Kita buat bacaan hari ini menggunakan semua yang sudah saya siapkan. Kita lihat aja pesannya, dan tidak ada periode tertentu. Ambil hanya jika resonate. Saya akan mulai dari tiga dadu astrologi buat Scorpio. Rumah ketujuh itu artinya tentang pasangan. Kemudian ini ada Sagittarius serta bulan. Scorpio. Jadi bulan itu adalah tentang emosi, tentang proses kita mencerna secara psikologis ke semuanya. Jadi tidak hanya logika yang kita tangkap, tapi juga apa yang dibalik itu. Bagaimana ini memberi dampak pada pada perasaan saya seperti itu. Rumah ketujuh adalah tentang pasangan, khususnya pasangan suami, istri, pacar, kekasih. Tetapi kadang-kadang buat beberapa orang yang memang tidak fokus pada romantik, hubungan romantik itu bisa juga misalnya yang paling berpengaruh dalam kehidupannya ayahnya atau bosnya atau orang-orang yang selalu dihitung sebagai eh, pertimbangan untuk pengambilan keputusan pribadi itu. Tapi biasanya adalah orang tersebut biasanya pasangan. Sagittarius. Sagittarius itu mungkin memang pasangan Scorpio adalah Sagittarius atau mungkin energi Sagittarius yaitu ketika kita satu langkah setelah itu. What's next? Karena ini Scorpio, Sagittarius itu kan satu langkah setelah itu. Dan biasanya apa sih satu langkah? Setelah itu adalah kita tidak lagi melihat detail, tapi mengupayakan untuk melihat jadi pelajaran apa dari semua ini. Jadi eh, kalau bisa disimpulkan dari tiga informasi dari dadu ini, tema utama dari Scorpio pada saat ini adalah belajar dari pengalaman dengan pasangan atau orang yang penting dalam kehidupan, next-nya gimana. Kenapa? Karena ini berpengaruh buat Scorpio pada perasaan. Dan yang tadinya kita pikir perasaan itu masih bisa dikendalikan, nggak bisa. Yang namanya perasaan itu dia flow begitu saja. Kadang kita bisa kendaliin, kadang enggak. Nah, ini adalah situasi di mana perasaan itu begitu intens sehingga memang membutuhkan perhatian khusus. Nah, kalau dari deck yang lain, kita lihat apa yang menjadi tema adalah The Shadow Queen, Acquiring Knowledge, Insecurity, Manipulation. Jadi kayaknya ini memang ada situasi tanda petik gelap. Gelap itu artinya informasinya belum sepenuhnya terbuka. Mungkin dari pihak Scorpio, mungkin dari pihak, kalau di sini karena dari awal udah bilang pasangan, mungkin dari pasangan atau orang yang penting tersebut. Somehow informasinya ditutupi. Banyak banyak alasan mengapa seseorang menutupi informasi penting, ya. Dan kita harus belajar dari diri kita sendiri. Kadang-kadang kita sendiri juga tidak sepenuhnya jujur kepada orang lain. Kenapa? Karena kita takut untuk membuka informasi tersebut karena kita takut dengan responnya, dengan reaksi dari dia kalau kita membuka secara jujur. Dan oleh sebab itu dia sangat berhati-hati. Kan bisa begitu. Jadi bisa dibolak-balik. Apapun sebabnya, di sini dengan kondisi ada informasi yang ditutupi itu sebenarnya sudah bagian dari manipulasi karena kita ingin orang lain berperilaku tertentu ya karena kita memainkan di kita kan tombolnya itu informasi ya, tombolnya aliran informasi itu supaya kita bisa mengendalikan apa yang menjadi responsnya dia gitu. Kalau kita yang memegang informasi tersebut, barangkali juga karena kita insecure, karena kita takut sesuatu, karena kita atau dalam posisi sedang melakukan investigasi, sengaja memang kita tidak membuka informasi tersebut karena kita sedang mencoba untuk mendapatkan informasi lebih dalam. Jadi kita misalnya pengen tahu sebenarnya dia dia tertarik apa enggak. Jadi kita kita nunggu sampai dia mengatakan. Bukan berarti kita tidak mau, tapi kita ingin melihat ketulusannya, misalnya seperti itu. Jadi banyak hal yang bisa membuat informasi itu ditutupi.
walaupun namanya sama-sama manipulasi, apapun tujuannya, tapi biasanya nggak ada orang yang seneng kalau informasi itu sengaja ditutupi. Ya, beda. Dan kadang-kadang kita juga tersinggung kalau misalnya semesta sengaja menutup informasi pada kita dan kita bertanya why gitu kan. Jadi kayak memang dampak utama itu lebih ke emosi. Ya, dan ini satu lagi wisdom. Ini tema yang berikutnya. Jadi memang dalam situasi seperti ini, ya, tadi yang saya sudah sampaikan, apapun alasannya, dan mungkin alasan yang utama adalah kebijaksanaan. For some reason, nggak semua orang suka dengan kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah misalnya. Padahal pemerintah misalnya ini ya, membuat kebijakan tersebut adalah untuk kebaikan banyak orang, tetapi tidak semua orang bisa menerima hal tersebut. Itu kan sering sekali terjadi dan itu bisa terjadi di level rumah tangga misalnya, karena ini ada kaitannya sama orang penting dalam hidup kita, misalnya pasangan kita. Nah, core-nya apa? Nggak ada pergerakan. Jadi memang sepertinya salah satu pihak di situasi ini itu ingin mempertahankan status quo. Ada hal yang perlu berubah, tetapi for some reason gitu ya, ditahan supaya tidak terjadi perubahan. Tapi tentu saja yang namanya aliran itu ada, tapi ditutup kerannya itu pasti lama-lama meledak gitu aja. Atau salah satu tempat jadi banjir, salah satu tempat jadi bocor gitu ya. Di sini tidak terjadi, tapi di tempat lain bocor. Kayaknya situasi komunikasinya berjalan dengan baik, tapi kesehatan mentalnya jadi amburadul, misalnya seperti itu kan. Fondasinya apa? The High Priestess. Nah, jadi masing-masing pihak itu tahu, dan terutama Scorpio. Scorpio tuh paham banget ini kejadiannya kayak apa, situasinya kayak apa. Orang pura-pura nggak tahu, atau Scorpio-nya juga memutuskan untuk pura-pura merem gitu ya, pura-pura nggak dengar, something like that. Itu udah terjadi lama gitu ya, karena dia di fondasi. Jadi itu mungkin sudah berlangsung lebih dari 3 tahun. Nah, masa lalu ini ada kaitannya dengan salah satu pihak memberi lebih banyak, salah satu pihak menerima lebih banyak. Siapapun pihak tersebut dirasakan tidak seimbang, dan itu yang terjadi paling tidak dalam 3 bulan terakhir, kayaknya sih lebih gitu ya. Nah, apa yang dipikirkan? Something is wrong. Ada sesuatu yang perlu dijelaskan. Ini yang Scorpio tuh udah dari awal udah curiga. Something is wrong. Tidak semua informasi keluar, dan ini kayak konsisten keluar gitu informasinya tentang something is wrong. I don't know what, ya. Jadi nggak bisa pinpoint apa, tapi kayaknya ada yang salah. Nextnya ke depannya terkait dengan rumah, mungkin ada hubungannya dengan harta bersama, termasuk rumah di situ, atau ya memang rumah mau pindah atau tidak, harusnya pindah tapi nggak pindah-pindah gitu misalnya. Tapi sepertinya memang harus berada di tempat yang sama ke depannya, something like that. Nah, orang lain lihat Scorpio itu sangat defensif. Dan kenapa sih orang defensif? Kenapa orang defensif? Orang defensif itu biasanya karena dia mempertahankan sesuatu yang dipikir adalah miliknya, dan itu mau direbut orang lain. Jadi kan dia harus mempertahankan, karena merasa itu memang haknya dia, dan akan merasa kehilangan hal yang berharga kalau sampai direbut oleh orang lain. Ya, nah jadi Scorpio dilihat orang lain itu seperti yang sudah mau marah gitu. Karena apa? Karena ada sesuatu yang orang lain tuh mungkin mau ambil gitu ya, dan belum apa-apa Scorpio udah defensif terlebih dahulu. Ini penggambaran seperti itu. Ambil hanya jika resonate, dan saya hanya membacakan apa yang saya lihat dari pesan-pesan ini. Nah, apa yang dirasakan oleh Scorpio sendiri is just too hard. Saya sudah berada di posisi ini cukup lama. Ten of Wands itu udah lama, udah I'm done, I'm fed up gitu loh, udah hampir come on gitu. Udah, kalau harus pindah-pindah gitu, kalau harus berubah ya berubah gitu. Ini kayaknya udah status quo-nya udah terlalu lama. This is just too much gitu. Too much, udah. Jadi tekanannya makin besar dengan satu
katup, ditutup, seperti itulah kira-kira. Nah, apa sarannya? Sarannya memang harus dipertimbangkan lagi. What can I say? Itu yang keluar. Mungkin Scorpio udah nggak betah banget, tapi come on, lihat lagi situasinya. Mungkin memang harus status quo ini harus dipertahankan lagi. Mungkin juga simply karena belum jadwalnya. Simply belum jadwalnya. It happens all the time ya. Apa outcome-nya? Karena memang masih ini Five of Swords. Karena pertentangan ini memang belum selesai, belum ada titik tengahnya. What can I say? Memang harus status quo karena masing-masing masih mempertahankan apa yang dirasakan menjadi miliknya dan itu mungkin terkait dengan rumah bersama pasangan. Tapi di situ rasanya udah pol banget gitu buat Scorpio. Anyway, apa yang menjadi di balik ini? Sumur. Sumur itu adalah di mana kita bisa mengumpulkan tenaga kita karena rumah itu adalah sumber tenaga kita, sumber daya. Sumber daya itu biasanya bisa uang, bisa makanan, minuman, something like that. Sesuatu yang memberi asupan energi buat kita untuk bisa beraktivitas. Dan ini udah berat banget gitu loh, gambar gunung. Ada cita-cita untuk melewati ini, tapi it's just too much gitu. Kayaknya udah berlangsung lama barangkali ya. Ya, terutama manipulasinya tadi. Ya, manipulasinya keluar berkali-kali di sini somehow. Jadi jadi harus bagaimana atau apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan gitu. Saya ambil satu kartu ini dari ini flower ya, primrose, youthful love. Jadi ini kembali lagi ke cinta. So, apalagi ini adalah tentang pasangan. Youthful love. If I had a single flower for every time I think of you, I could walk forever in my garden. Jadi, kembali lagi ke titik awal. Kenapa di sini udah bundet banget, udah complicated banget. Kembali ke titik awal. Kenapa bersama pada saat awal? Karena cinta. Nah, cinta itu yang harus dikembalikan. Kenapa cintanya hilang? Kenapa nggak bisa dirawat cintanya? Karena ya, karenanya tadi macam-macam. Tapi anyway, gitu ya. Ini yang muncul di sini. Terus saya ambil satu kartu lagi. Mungkin nanti saya bisa punya ide dari semua ini, tapi kita lanjutkan. Releasing expectation. Jadi apa sih yang membuat stres? Karena adanya diskrepansi antara pengharapan dengan kenyataan. Dan itu yang selalu distreskan oleh Scorpio atau pasangannya adalah you should be doing this. You should do that. You shouldn't do this. You shouldn't do that. Selalu omongannya tuh bolak-balik. Bolak-balik ngomongin kamu harusnya, kamu harusnya, kamu harusnya sampai akhirnya bikin stres sendiri. Nah, itu yang harus lepas. Biarkan barangkali memang harus begitu. Releasing expectation, only the highest possibilities come to be, whether I envision them or not. Semuanya dimungkinkan. Jadi kamu nggak bisa ini, kamu nggak bisa itu tuh yang akhirnya jadi stuck dan nggak kemana-mana. Tapi sebenarnya kalau pemecahannya, jadi pemecahannya itu sudah masing-masing udah pegang prescriptionnya, sudah pegang resepnya, harus begini, harus begitu. Kalau nggak sesuai resep itu namanya bukan ini. Dan kemudian marah karena tidak mendapatkan yang sesuai resepnya, kayak gitu. Itu kejadiannya bolak-balik seperti itu. Nah, jadi ya udah lepasin aja. Barangkali memang resepnya adalah resep suka-suka gitu ya. Jadi nggak usah ini kelihatan dari sini ya. Saya ngomong dari sini. Semuanya dimungkinkan. Ekspektasinya dilepaskan. Lepaskan diri dari semua stres dulu. Gimana caranya? Ya udah gitu, cuek aja dulu. Mau nggak mau, cuek aja, hidup aja. Misalnya kalau memang harus bersama di rumah itu, nomor satu, kembalikan ingatan. Kenapa bersama in the first place? Why? Why? Because that love, no? Nggak tahu cinta itu masih ada atau tidak, tapi
mungkin bisa dihidupkan kembali. Kalau tidak, mungkin mencari jalan keluarnya. Dan apapun itu, karena kayaknya terlalu banyak manipulasi di sini ya, banyak informasi yang setengah-setengah sehingga begitu paham semuanya lebih jelas, ya, ini fondasinya ini. Begitu paham semuanya lebih jelas, mungkin secara perlahan cinta itu hilang. Anyway, gitu ya. Anyway, kan ada tujuan bersama, ya. Dan untuk sekarang, yang penting ekspektasinya dilepaskan dulu, lepaskan dulu. Nah, 3 kartu sebagai saran menutup bacaan kali ini. Ace of Cups, cinta. Ace of Cups. Di sini kuncinya cuma satu, cinta, sayang, persahabatan. Ace of One, dua-duanya semuanya baru, diperbarui semua. Tindakannya juga, antusiasmenya juga. Diingatkan kembali ke masa lalu. Two of Swords. Bahwa setiap alasan dari masing-masing, setiap argumen dari masing-masing, seberapapun tidak masuk akalnya buat yang lain, itu selalu ada kebenarannya, walaupun cuma 5%. That's just the fact. Perbarui di sini. Jadi kalau sini jelas ya, Scorpio, situasinya sudah terlalu complicated, komunikasi udah semakin tidak berujung, karena masing-masing hanya bicara you should do this, you should do that, tapi tidak bicara tentang apa yang menjadi perasaan, ya gambar bulan. Pikir aja, cari cara, apa pembelajaran yang bisa diambil dari situasi seperti ini. Itu yang keluar dari sini. Oke, wanita indah saya sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.